Sadaqallahul azim. Di ayat 125, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Ikuti itu agama Nabi Ibrahim hanifah, yang lurus. Sehingga di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sama seperti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Contoh suri tauladan untuk kita. Di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman itu, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ikuti itu contoh-contoh sifat beliau. Di antaranya yang saya sampaikan kemarin, perbanyak doa. Nah, Ibrahim banyak doa tuh. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Makanya jangan heran kalau Nabi Ibrahim anaknya jadi nabi dan rasul. Rabbi habli minas sholihin, baca itu doa biar kayak Nabi Ibrahim, anaknya soleh semua, nggak tanggung-tanggung nabi dan rasul itu. Siapa bu namanya bu? Satu, Nabi Ismail. Kedua, Ishak. Ketiga, Nabi Yakub. Bayangin bu, 3 orang anaknya Nabi Ibrahim, nabi dan rasul. Doa. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Saya ulang balik tuh, tolong dibaca. Allah alam biswab. 126, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit, wa ma fil ardh, punya Allah semua. Kita numpang hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sudah numpang hidup, dikasih rezeki sama Allah, dijamin tuh rezekinya oleh Allah. Kok nggak bersyukur, nggak mau ibadah, disuruh sholat nggak mau, hidup di buminya Allah, sudah diberikan Allah sehat, nggak mau ibadah, perintah-perintah Allah nggak pernah dijalankan, larangan Allah dilanggar. Gimana itu? Nggak terima kasih, bersyukur, terima kasih kepada Allah. Ya bu, jaminannya orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah, la in syakartum la azidannakum, pasti ditambah itu, la azidannakum. Kita numpang, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semuanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih hidup sama Allah, ayo ibadah yang ikhlas, yang benar. Allah nggak minta banyak kok, taati dong perintah kepada Allah. Anda neko-neko, nggak usah mikir rezeki, Allah yang atur tuh rezeki kita. Kita tugas kita nyari, nggak dapat sudah sabar, Allah yang atur itu.
Nggak usah nggak dapat rezeki sudah usaha sepi, sabar. Jangan ngeluh lah, akhirnya nggak zikir lagi. Wa kana Allahu, dan Allah adalah bikulli syai'in muhita, dengan segala sesuatu maha meliputi. Apapun yang kita perbuat di buminya Allah ini, Allah tahu semua itu. Selembar daun jatuh gelap gulita, Allah tahu. Hati kita ada niat apa, Allah tahu. Hati-hati makanya itu. Niat sedekah ingin dipuji orang, ya Allah catat nih pujian orang nih, pahalanya nggak dapat. Daud yang bercanda. Allah alam bisawab. Wa yastaftunaka fin nisa, dan mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad dalam masalah perempuan. Apa fatwanya? Bang Udin ngopi Bang Udin. Nguap wae Bang Udin. Tutup nguapnya. Kul, katakanlah Allahu yuftikum. Allah adalah Dia memberi fatwa kepada kalian fihina, tentang mereka perempuan. Ini dikaitkan dengan surat An-Nisa ayat 2-3. Apa maksudnya di sini perempuan? Anak perempuan yatim. Nanti kita lihat ayatnya. Wa ma yutla alaikum, dan apa yang dibacakan atas kalian fil kitab, di dalam Al-Qur'an. Fi yataman nisa. Apa bu? Anak yatim, anak-anak yatim yang perempuan. Allati la tu'tunahunna, yang tidak memberi mereka makutibalahunna, apa yang ditetapkan untuk mereka. Watarghobuna, dan kalian para wali menginginkan angtangkihuhunna, agar kalian dapat nikahi mereka. Jadi budaya orang jahiliyah, Arab jahiliyah, silakan dilihat di kutipan 229. Seorang wali yang diamanati harta anak yatim tadi perempuan, ada di pojok bawah kiri 229. Menurut adat Arab jahiliyah, seorang wali berkuasa atas perempuan yatim yang dalam asuhannya, dan berkuasa atas hartanya. Ditinggal orang tuanya, perempuan, anak yatim. Kalau dia perempuan yatim, cantik, maka walinya itu menikahi itu. Pinter. Dan diambil hartanya. Jika perempuan yatim itu buruk, gak cantik rupanya, dihalangilah tuh, gak sampai nikah sama orang laki-laki lain. Itu budaya Arab jahiliyah gitu. Sehingga kita bisa lihat di dalam surat An-Nisa ayat 2 di juz berapa bu? Juz 4, berarti di situ nggak ada. Ada apa di An-Nisa ayat 2? Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Hati-hati bagi yang mendapatkan amanah, apalagi si yatim itu anak perempuan. Ini Allah jelas-jelas di sini. Hati-hati, mentang-mentang perempuan lemah, masih anak-anak, berbuat zalim, isanya kita diamanati, dititipin harta si anak yatim itu. Wa atul yatama
Dan kalian berikanlah al-yatama, anak-anak yatim, amwalahum, harta-harta mereka. Kalau dia sudah dewasa, wajib diberikan kepada anak yatim tersebut. Jangan alasan macam-macam. Ini saya usahain biar ada manfaatnya, ada hasilnya, saya kasih ke dia. Usah. Kalau dia sudah dewasa dan mampu mengolah, wajib diberikan. Lanjut Allah Ta'ala, wala tatabaddalul khabisa bit thayyib, jangan sekali-kali menukar al khabis bit thayyib, yang buruk dikasih anak yatim, ditukar. Punya dia yang buruk nih, punya kamu nih, yang bagus-bagus diakui punya dia. Awas deh. Janganlah kalian menukar yang buruk dengan yang baik milik mereka. Hati-hati itu. Kalau ini terjadi, harta yang kalian makan api itu. Wala ta'kulu, lanjut Allah berpesan, dan jangan kalian memakan amwalahum ila amwalikum, harta-harta mereka, ila amwalikum, yang tergabung pada harta-harta kalian. Kalau kita mampu secara ekonomi, dititipin tuh harta anak yatim, jangan sekali-kali kita makan. Makanya tadi berat memang, amanat harta anak yatim itu berat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat 6-nya An-Nisa, wa man kana faqiran, kalau dia nggak mampu, kata Allah, wah, kita dititipin deh harta anak yatim, kita fakir juga, miskin lah. Kata Allah, waliyakul, boleh makan bil ma'ruf, dengan cara yang baik, izinlah, musyawarahlah, jangan berlebihan. Kalau kita yang ditipi anak yatim, kita fakir, miskin. Tapi kalau kaya, wa man kana ghaniyan, dan siapa yang dia adalah orang mampu, Allah berpesan, fal yasta'fif, hendaklah tahan, jangan ikut makan hartanya. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum, jangan kalian memakan harta-harta mereka. Kecuali tadi, kalau kita fakir, miskin, boleh tuh makan. Kalau kaya, tahan dah, jangan makan, punya sendiri aja. Allah menyatakan, kalau seandainya ditukarlah harta anak yatim, ditukar-tukar biar buat untung gitu. Yang buruk kasih dia, yang bagus-bagus diakui punyanya. Innahu kana huban kabira, ini dosa besar. Ada dulu kabira, jangan main-main ini. Siapapun yang memakan harta anak yatim, huban kabira, dosa besar, hampir setara dengan musyrik. Hati-hati itu. Jangan main-main. Tapi kalau kita amanat memegang harta anak yatim, kita adil, amanah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu. Terakhir, wa in khiftum alla tuqsitu, dan jika kalian alla tuqsitu, kalian tidak dapat berlaku adil bil yatama. Awas nih, kalau mau menikahi anak yatim, hati-hati. Hati-hati bener nih.
kalau anak yatim itu disorot bener sama Allah itu. Jangan sekali-kali menzalimi. Nanti urusan sama Allah itu. Ini dijelaskan oleh Allah. Fangkihu, nikahilah bapak anak yatim itu. Ma taubalakum minan nisa, bagi yang baik menyenangkan kalian, minan nisa, dari perempuan selain mereka, masna wa sulasa wa ruba. Oh, suami boleh nikah 2-3 nih Bu, ya Bu ya, kalau mampu. Jangan berlaku suami nggak mampu gayanya mau nikah istri 2, jangan. Kalau Pak Haji itu layak Pak Haji ini. Namun Allah berpesan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nggak bisa berlaku adil, satu saja doang kata Allah tuh. Jadi dasarnya boleh menikah lebih dari satu, harus adil. Adil secara nafkah batin, adil secara nafkah jasmani. Makannya harus dijamin. Jangan sebelah mentang-mentang istri muda, yang istri muda pasti duit yang banyak kan? Nggak boleh, harus adil. Ya Bang Udin? 1 sama 2 nih Bang Udin. Kalau nggak bisa berbuat adil, cukup fawahdah, satu saja. Dan terakhir dalam An-Nisa ayat 5, wala tu'tus sufaha, namun Allah pesan janganlah kalian berikan as-sufaha, orang-orang yang belum sempurna akal. Anak yatim, kita titipin anak yatim, dia masih kecil belum bisa lah. Allah pesan nggak usah berikan dulu, tahan. Amwalakum, harta-harta mereka, allati ja'alallahu lakum. Makanya hati-hati kalau kita diamanati harta anak yatim, apalagi anak yatim itu perempuan, awas, hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, wal mustad'afina, di dalam 127 kita lanjutkan, wal mustad'afina minal wildan, dan tentang orang-orang lemah minal wildan, dari kalangan anak-anak. Wa an taqumu, Allah menyatakan, dan agar kalian menegakkan lil yatama, bagi anak-anak yatim, bil qisti, adil. Awas nih, itu kalau bisa merawat anak yatim itu luar biasa itu pahalanya. Tapi hati-hati, jangan sekali-kali menzalimi, menyakiti perasaannya. Hati-hati, itu nanti cash itu, azabnya cash. Hidupnya susah lah itu. Makanya Allah pesan antaqumu lil yatama, ini khusus anak yatim, dan agar kalian menegakkan, mengurus bagi anak-anak yatim yang adil. Makanya hebat itu kalau jadi pengurus anak-anak yatim, itu surganya Allah menunggu tuh kalau amanah. Tapi kalau nyimpang, hati-hati itu, neraka siap menunggu. Sehingga di dalam surat Al-Maun, salah satu orang diklaim oleh Allah pendusta agama, apa itu? Yadu'ul yatim, sama anak yatim enggak baik, menghardiklah, menzalimilah. Itu Allah masuk kalau ada orang yang tidak peduli dengan anak yatim, yukazzibu biddin, bohong dia punya agama, pendusta agama. Maaf, orang mampu tapi nggak peduli sama anak yatim, itu hati-hati itu.
kena ayat al-ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Lanjut Allah berfirman 127, wa ma taf'alu min khair, dan apa yang kalian kerjakan dari suatu kebaikan, fa innallaha, maka sungguh Allah kana bihi alima, tahu apapun yang kita perbuat kepada anak yatim, Allah tahu semua. Perbuat zalim, perbuat baik, Allah tahu. Makanya hati-hati sama anak yatim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.